Kasian nih guys, ibu Toka yang miskin terpaksa ngemis untuk beli susu anaknya. Beruntung masih ada orang baik yang mau ngasih uang nih guys. Tapi sayangnya uang itu malah dicuri nih sama orang jahat. Di sisi lain, ibu Jenny menangis karena kehilangan anaknya. Tiba-tiba pintu bel berbunyi. Ternyata saat dibuka, ternyata ada bayi nih yang dibuang di depan rumah ibu Jenny. Itu adalah anaknya ibu Toka nih guys. Ibu Toka sengaja membuang anaknya nih biar anaknya itu hidupnya tercukupi. Singkat cerita, 3 tahun kemudian, saat itu Toka sedang jalan-jalan nih, dan ibu pengemis ini menyadari bahwa anak yang lewat itu adalah Toka, anak kandungnya. Ini pun mengenali dari kalung yang Toka gunakan. Melihat itu, ibu Jenny langsung membawa Toka pergi menjauh. Saat sampai di rumah, ibu Jenny nggak sengaja nih ngejatuhin kalungnya Toka. Di sana dia melihat ada foto Toka bersama ibu kandungnya yang ternyata itu adalah pengemis tadi. Dengan berlari, Toka pun langsung menghampiri ibu kandungnya. Dan pada akhirnya mereka pun bisa bersama lagi guys. Siapa nih yang sayang ibunya dan pengen ibunya masuk surga? Jangan lupa subscribe dan komen ya guys. Suatu hari Toka dan Siska ini berantem gara-gara rebutan remote TV. Saat itu juga ibunya datang dan menyuruh Toka untuk mengalah. Toka pun selalu kesel nih karena si Siska itu selalu dibela oleh ibunya. Akhirnya si Toka ini punya ide buat takut-takutin adiknya itu. Tapi akhirnya si Toka ini malah dimarahin sama ibunya. Si Siska pun gak mau tinggal diam. Dia pun akhirnya punya ide buat balas dendam. Saat kakaknya ini lagi tidur, dia nyoret-nyoretin mukanya kayak gini guys. Terus si Siska ini bangunin si Toka kan, dan bilang kalau pacarnya itu nelfon. Dan pas teleponnya itu diangkat, dia malah diketawain tuh sama pacarnya. Toka kesel banget kan tuh, jadi dia balas dendam lagi nih. Pun mau ngolesi sepatunya Siska pakai sabun. Akhirnya Siska ini pun menabrak si Toka dan mereka pun sama-sama jatuh dan terluka. Mereka berdua pun dilarikan ke rumah sakit dan kakinya mereka pun sama-sama patah nih guys. Walaupun mereka udah sama-sama sakit nih, mereka tetap aja nggak mau ngalah dan masih berantem juga. Ayo, kalian juga pernah nggak nih berantem sama kakak atau adik kalian? Coba ceritain di kolom komentar ya guys. Si ibu dan anak ini awalnya mau ngeprank, tapi akhirnya gak nyangka banget. Jadi ceritanya, seorang ayah ini baru pulang dari tempat kerjanya. Saat dia sedang memainkan HP-nya, dia melihat berita di internet kalau ada pembunuhan berantai. Dia pun panik kan dengan keadaan keluarganya di rumah. Si ayah ini pun langsung buru-buru masuk ke rumah. Tapi saat dia memanggil istri dan anaknya, nggak ada yang respon guys. Saat ayahnya ini sampai di ruangan keluarga, dia kaget banget. Dia melihat istri dan anaknya terbaring di lantai dan berlumuran darah. Si ayah ini pun mulai panik dan teriak-teriak nih guys. Tapi nggak lama, istri dan anaknya ini bangun ketawa-ketawa. Ternyata ayahnya ini cuma di-prank sama istri dan anaknya. Saat sedang menonton TV, mereka melihat ada berita nih, terjadinya kecelakaan bus. Ternyata itu adalah bis yang dinaiki si ayah. Dan reporter itu mengatakan bahwa tidak ada korban yang selamat. Si ibu dan anaknya ini jadi panik kan tuh. Ternyata yang mereka prank itu adalah arwah ayahnya yang baru aja meninggal guys. Ada 3 orang pria yang iseng banget nih guys, mau uji nyali di gedung yang kosong. 2 orang temannya ini sebenarnya takut, tapi yang satunya ini maksa. Di sana itu gedungnya sangat gelap dan mereka cuma bermodalkan senter dari HP doang nih. Awalnya sih gak ada yang aneh ya, sampai akhirnya mereka menemukan seseorang yang lagi tidur. Setelah diamati lebih dekat lagi, ternyata orang itu udah gak bernyawa. Si cowok yang so berani ini malah pengen ngeliat lebih deket lagi guys. Dan pas dibuka ternyata bener, itu adalah seorang pengemis yang sudah meninggal. Si cowok so berani ini ngeselin banget. Dia malah selfie nih sama mayat itu karena ngerasa keren nih nemuin mayat. Terus abis itu mereka pun langsung pulang nih. Keesokan harinya 2 temennya ini panik karena temennya yang selfie itu seharian gak kelihatan. Mereka pun punya firasat buruk nih. Akhirnya mereka ngecek ke gedung kemarin. Mereka kaget banget nih guys karena nemuin temennya itu sudah meninggal di samping jasad yang kemarin. Temennya ini pun ngerasa kalau temennya itu mati kena azab karena gak sopan selfie sama mayat. Guys, kasihan banget nih, ibu ini tega dan membuang anaknya ke dalam sumur kayak gini. Saat tengah malam, anak ini dibangunkan oleh ibunya, lalu dibawa ke hutan dan dibuang guys. Dia pun ketakutan karena sendirian, tapi nggak lama ibunya ini datang lagi. Ibunya ini pun menjemput anaknya itu, lalu dibawa ke rumah lagi. Terus ibunya ini nutup mata anaknya kayak gini. Anaknya ini seneng banget karena dikira dia mau dikasih kejutan. Tapi ternyata ibunya ini malah tega ngebuang dia ke dalam sumur kayak gini guys. 2 hari 2 malam anak ini di dalam sumur. Beruntung saat itu ada seseorang nih yang menolongnya. Saat tersadar, anak ini pun sudah berada di rumah sakit dan di sana ada polisi bersama ibunya yang sangat jahat. Ternyata itu bukan ibu kandungnya guys. Tidak lama kemudian ibu kandungnya pun datang nih bersama seseorang yang menolongnya tadi. Dan ternyata itu adalah ayah kandungnya guys. Ternyata saat anak ini masih bayi, dia diculik nih sama ibunya yang jahat ini saat rumahnya itu kebakaran. Sekarang anak ini pun hidup bahagia bersama ayah dan ibu kandungnya guys.
Di suatu kota ada seorang pesulap jalanan yang sangat hebat. Pesulap itu bisa merubah seorang wanita menjadi seekor kucing. Karena kehebatannya, ada seorang wanita nih yang sangat kagum kepadanya. Saat cewek ini mau pulang, di jalan dia melihat ada seekor kucing nih yang lagi diganggu oleh segerombolan kucing lainnya. Dia pun langsung menolong kucing itu guys. Dan setelah dilihat-lihat, kucingnya lucu banget. Kucing itu pun dia bawa pulang nih dan dia rawat. Malam harinya sebelum tidur, dia pun bermain-main dengan kucing barunya itu. Kucing ini pun terlihat sangat menyukai cewek itu guys. Tapi saat sadar ternyata itu bukan kucing beneran, tapi kucing jadi-jadian guys. Cewek ini pun langsung kaget. Keesokan paginya dia pun terbangun nih dari tidurnya dan melihat kucing yang semalam itu ada di kamarnya. Cewek ini pun merasa kebingungan dan ngerasa kalau kejadian semalam itu adalah mimpi buruknya. Dan ternyata kucing jadi-jadian itu adalah si pesulap jalanan ini guys. Karena anak cewek ini cacat, dia sampai gak dianggap anak nih sama ayahnya. Tapi kasihan banget, anak ini malah diperlakukan seperti pembantu oleh ayah kandungnya. Anak ini disuruh masak dan tidur di garasi mobil. Istri baru ayahnya ini nggak tahu kalau anak cacat itu adalah anak kandung suaminya guys. Siang harinya di sebuah taman, anak ini ngelihat saudara tirinya itu lagi sedih guys karena gak lulus jadi top model. Si anak cewek ini pun menyemangati saudara tirinya itu sampai saudara tirinya itu benar-benar berhasil dan menjuarai top model nih guys. Sebagai tanda terima kasih, saudara tirinya itu mau ngebiayain operasi kaki anak ini guys. Gak sengaja di rumah, ibu tirinya ini nemuin akte lahir. Sejak saat itu, ibu ini pun mengetahui kalau anak cacat itu adalah anak kandung suaminya guys. Sekarang cewek ini pun jadi model sama kayak saudara tirinya guys. Dan sekarang mereka hidup bahagia bertiga nih, walau tanpa ayahnya.